Di pemilu 2014 dan 2019. Di pemilu 2014 dan 2019, kalau kita lihat Pak Prabowo pendekatannya untuk mengkonsolidasi dukungan yang ada agak tidak seperti ketika menghadapi pemilu 2024 mendatang. Betul. Pak Prabowo saat ini terlihat lebih luas, lebih rendah hati, dan mampu mengkonsolidasikan semua dukungan potensi yang ada. Bahkan Pak Prabowo sepertinya tidak ragu-ragu merekrut semua kalangan yang dulu menjadi pengkritik utama gitu. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait video mengenai elektabilitas 3 calon presiden yang mana hasil terbaru Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas. Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi? Kami akan berdiskusi bersama Dirut Skala Survei Indonesia, yaitu Mas Abdul Hakim. Selamat malam Mas Abdul. Selamat malam Mbak Besti. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Abdul telah berkenan untuk hadir ke studio Garuda TV untuk berdiskusi di Laporan 8 Malam. Terima kasih kembali atas Kita langsung aja ya Mas Abdul ya, mengenai fenomena yang terjadi pada saat ini tentang elektabilitas ketiga calon presiden ini. Ini ketiga calon presiden ini berlomba-lomba untuk mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan perolehan Prabowo Subianto 40,7%, Ganjar Pranowo dengan 31,4%, dan juga Anies Baswedan 22,1%. Membaca fenomena ini seperti apa, Mas? Ya, membaca hasil survei akhir-akhir ini, berbagai macam lembaga survei sudah merilis hasil siginya dan dipublikasikan ke masyarakat. Ada beberapa perbedaan yang muncul, ada banyak di antara lembaga survei tentang ketika simulasi 3 nama ke atas, banyak perbedaan. Kadang-kadang Pak Prabowo yang ada di atas, kadang-kadang Pak Prabowo ada nomor 2, kadang-kadang juga Pak Prabowo simulasi untuk di atas 3 nama itu hasil yang siapa yang teratas fluktuatif ya. Nah, melihat berbagai lembaga survei yang telah merilis hasil siginya dan adanya beberapa angka yang cukup berbeda dan beragam, kemungkinannya cuma satu Mbak Besti. Ada kemungkinan bahwa dalam pendekatan sains, jika riset dilakukan dalam periode yang sama, kemudian dilakukan dalam objek yang sama dan dengan metodologi yang sama, kemungkinannya cuma satu. Tidak mungkin bahwa semua hasil yang diedarkan itu akan benar semua. Yang memungkinkan adalah sebagian data yang dikeluarkan itu benar dan atau semua data yang diedarkan ke publik ini salah semua gitu. Nggak mungkin benar-benar semuanya. Nah, cuma dari sekian banyak hasil sigi yang telah diedarkan ke publik, ada 3 persamaan penting yang bisa kita tarik garis lurusnya. Nomor 1, proyeksi jika pasangan yang nanti akan maju lebih dari 2 capres, maka probabilitas tertinggi untuk Pilpres bisa dihelat 2 ronde sangat besar terjadi. Itu persamaan yang pertama dari semua hasil sigi yang dilakukan oleh lembaga survei. Persamaan nomor 2, jika kemudian capres-cawapres ini nanti yang akan maju hanya ada 2 pasang, maka probabilitas yang bisa memenangi kontestasi secara mutlak saat ini angkanya adalah Pak Prabowo Subianto. Betul. Nah, Pak Prabowo Subianto itu persamaan nomor 2. Persamaan nomor 3, saat ini sudah ada terbentuk klaster di mana ada 3 nama capres yang sepertinya tidak akan mungkin lagi dikejar oleh nama-nama yang lain, yaitu Pak Prabowo, Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Nah, 3 persamaan ini yang saya lihat hampir ada di semua lembaga survei dan termasuk yang dilakukan oleh SSI dalam 8-9 bulan terakhir. Dan Juli lalu juga masih mengkonfirmasi hal yang sama. Hasil survei SSI menempatkan 3 nama ini dan Pak Prabowo jika head to head, maka Pak Prabowo punya potensi sangat besar untuk bisa menangi kontestasi di Pilpres 2024. Oke, mengenai tentang hal itu, Mas. Untuk peta wilayah geografis pemilihnya, itu kira-kira masih sama nggak? Karena kan dijabarkan oleh SSI juga menyampaikan bahwa Sumatera, Jawa Barat ini didominasi oleh pemilih Prabowo Subianto. Terus juga Jawa Timur dan Bali juga didominasi oleh pemilih Ganjar Pranowo. Dan wilayah lainnya oleh Anies Baswedan. Kira-kira masih sama nggak penempatan geografisnya? Nah, kalau kita melihat dari
peta secara geopolitiknya, yang persamaan lainnya yang ditemukan hampir oleh seluruh lembaga survei. Jadi pemilih itu kalau kita tarik spektrum itu ada pemilih yang berada di spektrum paling kanan, ada pemilih yang berada di spektrum paling kiri, dan ada yang pemilih yang spektrumnya ada di tengah-tengah. Betul. Nah, yang di paling kanan ini persamaan dari temuan semua lembaga survei tidak bisa saling loncat di spektrum kanan ke spektrum kiri. Pun sebaliknya. Nah, jika saya katakan bahwa dalam spektrum pemilih ini di kanan mewakili Anies Baswedan, di kiri mewakili Pak Ganjar Pranowo, ini tidak bisa saling bermigrasi antara satu dengan yang lain. Nah, uniknya posisi Pak Prabowo saat ini berada di pemilih spektrum yang mayoritas di tengah-tengah gitu. Itu kenapa hampir semua lembaga survei yang memprediksi jika head to head antara Pak Prabowo dengan Mas Anies atau Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, itu di putaran kedua atau di ronde kedua probabilitas yang paling besar untuk bisa memenangi kontestasi Pak Prabowo gitu. Karena ketika nanti Mas Anies tidak lolos ke putaran kedua, maka banyak dari hasil sigi yang saya lakukan, pemilihnya Mas Anies mayoritas akan bermigrasinya ke Pak Prabowo, tidak bermigrasi ke Mas Ganjar. Pun sebaliknya, pemilihnya Mas Ganjar banyak bermigrasinya ke Pak Prabowo, tidak ke Mas Anies Baswedan. Dan yang memutuskan tidak memilih Pak Prabowo saat ini belum menentukan pilihan. Nah, ini menariknya. Ini yang bisa menjadi penjelasan kenapa jika nanti pemilu 2024, khususnya Pilpres, dihelat sebanyak 2 ronde, probabilitas Pak Prabowo bisa menangi kontestasi. Dan ini jika 2 ronde itu ya Pak ya? Jika 2 ronde. Nah, persamaan kelima, sampai detik ini, baik itu simulasi 3 pasangan, 4 pasangan, probabilitas untuk bisa masuk ke ronde kedua, Pak Prabowo selalu masuk gitu. Betul. Nah, dengan situasi ini bisa kita lihat persamaan meskipun angkanya naik turun di berbagai lembaga survei, 5 persamaan ini bisa kita tarik garis benang merah di semua lembaga survei, termasuk yang ditemukan oleh Skala Survei Indonesia, Mbak Festi. Jadi memang dengan elektabilitas Prabowo Subianto ini yang terus naik ini, apakah karena dipengaruhi oleh endorse Jokowi juga atau seperti apa, Mas? Nah, saya melihat ada agak pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh Pak Prabowo di misalnya PSI itu seperti apa mengkritik Pak Prabowo ya. Betul. Kemudian dengan rendah hati Pak Prabowo yang berkunjung ke rumah PSI. Pun demikian dengan Budiman Sujatmiko misalnya. Di mana bagaimana kerasnya Mas Budiman ini ketika masih di PDIP, walaupun sekarang harus berimplikasi Mas Budiman kehilangan posisinya sebagai kader di PDIP, tapi Pak Prabowo saat ini mampu mengkonsolidasi dan merangkul bahkan dari kalangan-kalangan yang dulu mengkritik untuk dikonsolidasikan. Nah, saya lihat ini menjadi variabel penting untuk Pak Prabowo. Perbedaan menghadapi pemilu 2014 dan 2019, Pak Prabowo saat ini lebih luas, lebih konsolidatif dan lebih merangkul ya. Iya. Itu jadi salah satu kehebatan dari Prabowo Subianto ya. Untuk menghadapi pemilu 2024 dan gaya yang meledak-ledak itu menghadapi pemilu 2014, 2019 yang sampai gempa gedung meja, sepertinya saat ini sudah cukup mulai meredah gitu. Betul. Dan saya lihat memang mungkin Pak Prabowo sendiri sudah mengakui kalau dulu masih menyandang sebagai tentara gitu. Betul. Saat ini beliau sendiri sudah mengatakan bahwa saya sekarang politisi. Gitu. Betul. Ini sudah saya bisa lihat dekat dengan generasi milenial juga gitu ya. Bahkan sudah menjadi capres favorit anak-anak muda. Nah, kalau kita lihat kondisinya kayak begini, saya melihat variabel ini Pak Prabowo yang bersentuhan dengan Pak Jokowi selama menjadi pembantu Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju banyak mempengaruhi Pak Prabowo untuk belajar bagaimana menjadi seorang politisi yang bisa mengkonsolidasikan semua potensi dukungan yang hadir, Mbak. Betul. Oke Pak, untuk ini nih Mas, fenomena yang terjadi pada kemarin kan sempat sekali heboh ya, juga cukup mengagetkan masyarakat dimanapun berada lah Mas ya, mengenai adanya fenomena Caimin yang bergabung dengan Anies Baswedan yang bahkan akan mendampingi Anies di Pilpres 2024 mendatang nanti. Ini akan memberikan pengaruh banyak tidak terhadap koalisi Indonesia Maju? Ya, kalau persoalan Caimin pergi dari koalisi KKIR, betul, yang ini sudah terbentuk hampir setahun lamanya, kemudian tiba-tiba
sangat tiba-tiba Caimin pergi ke Nasdem untuk berkoalisi dan menjadi cawapresnya Mas Anies Baswedan, tentu dalam kalkulasi komposisi dukungan kursi tentu berdampak sama Pak Prabowo. Kita tahu bahwa kursinya PKB saat ini di parlemen itu kan hampir 10% lebih ya. Nah, 10% kursi DPR ketika ini pergi tentu akan sangat berdampak terhadap kekuatan koalisi yang saat ini yang mendukung Pak Prabowo, yang namanya sekarang diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Namun dalam waktu bersamaan perginya Caimin dengan PKB yang membawa jumlah kursi 10% juga mendapat substitut dari Golkar dan PAN. Kita tahu Golkar itu adalah kursinya 13%, PAN itu 7,sekian persen. Jadi memang secara komposisi kekuatan KKIR dulu yang sudah memenuhi ambang batas presidensial threshold atau ambang batas pencapresan 20%, ketika pergi juga sudah mendapatkan substitut dari Golkar yang kursi jumlahnya itu sekitar 13% lebih dan PAN yang 7% lebih. Itu untuk dampak dari komposisi koalisi. Nah, yang cukup menarik adalah dampak elektoralnya, Mbak Besti. Caimin ini kita tahu adalah ketua umum PKB. Dan ketua umum PKB yang saat ini PKB adalah satu-satunya parpol yang akan ikut kontestasi di 2024 yang memiliki basis pemilih dari kaum Nahdien. Survei terakhir saya Juli lalu, masyarakat Indonesia yang mengaku Nahdien itu jumlahnya sampai 36%. Ini jumlah yang cukup signifikan. Meskipun secara internal Caimin sendiri ini agak cukup unik. Caimin yang kemudian mendeklarasikan diri bersama Mas Anies untuk bergabung berkoalisi, tiba-tiba PBNU menyatakan bahwa saat ini capres yang ini tidak mewakili NU gitu. Nah, Caimin di dalam NU sendiri, Caimin selain faksinya Caimin atau klaster yang ada di Caimin, ada beberapa klaster yang lain gitu. Nah, klaster yang lain adalah satu PBNU yang ada sekarang. Kita tahu bahwa ketua PBNU dan jajarannya yang terpilih sekarang itu dalam tanda kutip tidak seiring sejalan dengan Caimin. Belum lagi nanti faksi yang kemarin mencoba untuk mengkonsolidasikan diri di PKNU meskipun tidak lolos untuk menjadi peserta pemilu di 2019, yang kemudian mereka ini akhirnya memutuskan untuk memilih menjadi gerakan NU kultural yang dimotori oleh Mbak Alisa Wahid atau yang biasa kita sebut sebagai Gus Durian. Nah, meskipun ada faksi-faksi ini, kemudian nanti ketika ada pencapresan tidak ada wakil NU selain Caimin. Nah, uniknya NU begini, kalau tidak ada pembanding, maka nanti meskipun tidak sejalan secara internal nanti di NU dengan Caimin, kalau nggak ada pembandingnya Caimin, tentu mereka nggak punya pilihan lain. Nah, ini secara elektoral akan berdampak cukup signifikan bagi Pak Prabowo tentu. Jadi kan tadi kan dibicarakan bahwa PKB ini sempat berkoalisi dengan Partai Gerindra, gitu ya, dengan Prabowo Subianto, dan juga sekarang sudah bergabung dengan Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan, dan akhirnya hadirlah Partai Golkar, PAN dan juga Gelora, dan tentu ini memberikan kekuatan yang signifikan ya untuk Prabowo Subianto. Betul. Nah, di sisi yang lain, kehilangan Caimin ini memang kerugian bagi Pak Prabowo sebagai calon presiden. Karena apa? Tentu jika memang tadi tidak ada pembanding calon dari NU, tentu semua gerbong meskipun banyak klaster faksi di dalam NU yang saat ini ada, tentu akan tidak punya pilihan selain Pak Prabowo. Nah, dalam waktu bersamaan meskipun di situ menjadi dampak kerugian bagi Gerindra dan PKB dan Pak Prabowo, hadirnya Golkar dengan komposisi kursi 13% lebih dan PAN yang menjadi ormas kedua terbesar setelah NU, tentu juga ini dapat tambahan amunisi baru. Nah, datang dan perginya koalisi ini tentu akan menjadi pertimbangan serius bagaimana Pak Prabowo nanti mengkalkulasi semua potensi kekuatannya ini agar bisa dimaksimalkan menuju 2024. Pun dengan capres-capres lain akan melakukan hal yang sama. Nah, kalkulasi-kalkulasi ini yang sepertinya saat ini dilakukan oleh Nasdem. Sehingga dengan sangat cepat Caimin bisa direkrut dan langsung dideklarasikan. Meskipun aksesnya
Demokrat sampai marah-marah menurunkan baliho dan berbagai Rasa macam kecewanya, betul. narasinya, ada pengkhianatan dan lain-lain. Betul, betul. Dan kalau kita berbicara tentang koalisi yang datang dan juga pergi, seperti Partai Gerindra ditinggalkan oleh PKB gitu ya. Ini juga PDIP yang ditinggalkan oleh Partai Golkar dan juga PAN. Tetapi dari PDIP sendiri masih percaya diri dengan koalisinya. Memang apa yang menyebabkan akhirnya PDIP ini masih percaya diri dan juga sekuat apa sih kira-kira, Mas? Ya, kalau PDIP percaya diri itu memang sangat didukung oleh fakta yang ada. Nomor satu, PDIP tanpa harus berkoalisi dengan parpol yang lain, itu sudah memegang tiket sekaligus boarding pass-nya untuk capres yang dia dukung. Tanpa harus berkoalisi dengan yang lain. Karena komposisi kursi PDIP saat ini sudah 22% lebih. Nomor dua, sejak pemilu 99, walaupun citra PDIP ini berada di titik nadir, suaranya tidak akan kurang dari 14 juta. Akan tetapi, meskipun citra PDIP ketika itu berada di titik terendah, PDIP masih bisa bertahan di 3 besar. Pada saat itu Demokrat nomor 1, kemudian Golkar nomor 2, dan PDIP nomor 3. Saya melihat dua variabel ini yang kemudian membuat PDIP itu sangat firm, sangat pede, karena mereka sudah mengetahui PDIP ini memiliki basis loyal, basis pemilih yang sangat loyal dan ideologis. Jadi apapun yang diperintah Bu Mega, mereka itu akan mengarahkan dukungan. Dan lagi-lagi saya mengutip hasil pemilu 2024, meskipun citranya berada di bawah, berada di titik nadir, PDIP suaranya tidak akan kurang dari 14 juta, Mbak Besti. Okay. Ini yang membuat PDIP cukup firm, apalagi menghadapi pemilu 2024. Tiket sekaligus boarding pass-nya sudah ada di genggaman untuk Ganjar Pranowo. Saya melihat variabel-variabel ini yang membuat PDIP saat ini sangat firm dan confident untuk menghadapi pemilu 2024. Jika dari hasil LSI ini mengatakan bahwa jika head to head antara Prabowo dengan Ganjar, juga Ganjar dengan Anies, itu seperti apa kira-kira? Nah, kalau untuk yang head to head, kembali lagi tadi simulasi, maka probabilitas Pak Prabowo untuk bisa memenangi kontestasi cukup besar. Karena perbedaannya jika melawan Mas Ganjar Pranowo itu bedanya, selisihnya saat ini sudah angka di 7%-an. Untuk head to head dengan Mas Anies juga berada di angka 89%-an. Persoalannya Pak Prabowo meskipun head to head mungkin di lembaga lain, di lembaga survei yang lain agak berbeda. Di temuan SSI bulan Juli lalu, suara Pak Prabowo memang belum 50% plus 1. Akan tetapi suara yang belum ini ada di belum memutuskan. Nah, dalam survei kalau ada temuan yang seperti ini, maka suara yang belum memutuskan itu akan kita berbagi data, dan ini kalau kita distribusikan merata, maka potensi yang akan bisa memenangi kontestasi jika head to head adalah Pak Prabowo Subianto. Oke. Jika terjadi ada 4 pasangan calon nih, Mas, kira-kira nanti prediksi pertarungannya akan seperti apa ke depannya? Nah, ini yang agak cukup menarik nanti kalau seandainya ini, karena 4 pasangan mungkin terjadi. Satu klaster gugus dari PDIP yang sudah dengan P3 dan Hanura. Klaster berikutnya kalau memang tidak terjadi apa-apa dengan Mas Anies dan Caimin gitu ya. Karena kita sudah dengar bahwa sekarang Caimin sudah mulai dipanggil sebagai saksi di KPK gitu. Jika ini mapan sampai akhir pendaftaran 25 November, maka 2 pasangan capres sudah tersedia. Kemudian klaster ketiga gugusnya di Koalisi Indonesia Maju. Ada Pak Prabowo. Nah, sekarang siapa yang akan digandeng Pak Prabowo? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Nah, potensi untuk poros keempat mungkin terjadi. Pasca hengkangnya Demokrat dengan narasi karena dihianati oleh Anies Baswedan, dia memungkinkan untuk bisa bikin klaster baru. Asal dia bisa merayu P3, karena ini sudah sinyalnya sudah cukup bahwa P3 punya Sandiaga Uno, Demokrat punya AHY, tapi kalau berdua belum cukup. Syaratnya harus bisa ngulik-ngulik PKS gitu. Nah, kalau PKS ini bergabung, maka poros dan klaster ketiga mungkin terbentuk. Nah, kalau mementing itu tinggal siapa pasangan capres dan cawapresnya, apakah Sandiaga Uno AHY atau sebaliknya. Nah, kalau kondisinya seperti ini agak cukup unik posisinya. Pak Prabowo ini kan pemilihnya memiliki irisan yang sama dengan Mas Anies dan Sandiaga Uno. Nah, kalau kondisinya 4 pasang ditambah Ganjar Pranowo, siapa yang akan masuk ronde kedua masih agak cukup sulit diprediksi saat ini. Tapi simulasi terakhir dengan 4 nama yang memungkinkan masuk ronde kedua
itu masih Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi apakah ini akan mapan sampai 14 Februari 2004 nanti? Agak cukup sulit bisa diprediksi karena angkanya tidak terlalu lebar, Mbak Festi. Masih ada di bawah margin error. Betul. Nah, kalau 4 pasang ini yang ini, apalagi Pak Prabowo, Mas Andi, dan Anies Baswedan punya ceruk yang sama. Yang tidak sama cuma Mas Ganjar gitu. Nah, ini yang akan menjadi peta menarik jika memang komposisinya nanti ada 4 pasang capres yang akan maju di 2024. Oke, baik. Dan untuk terkait dengan elektabilitas nih Mas ya, apakah mesin politik partai ini sudah mulai bekerja sehingga elektabilitas dari para calon ini sudah bergerak secara signifikan gitu? Ya, kalau kita lihat ya secara organisasi di Indonesia yang memiliki perangkat sampai bisa menelusuk tingkat desa itu cuma selain TNI dan Polri tentu mereka yang paling profesional dan paling bagus secara organisasi ya partai politik gitu. Partai politik ini adalah satu lembaga, satu institusi yang memiliki jejaring hingga sampai tingkat ranting. Selain partai politik agak cukup sulit untuk melakukan ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini sangat berpengaruh terhadap capres dan cawapres? Sangat berpengaruh, karena mereka lah yang punya organisasi paling mapan, Betul. struktur paling dan biasanya sistemnya komando gitu. Betul. Nah, apakah saat ini sudah mulai bekerja? Di beberapa wilayah mereka sudah mulai bekerja untuk capres, kan parpol juga selain pilpres, ini ada PR sebetulnya yang juga membuat mereka sibuk, pemilihan anggota legislatif. Nah, pemilihan anggota legislatif memang jarang dibahas ya di dalam diskursus politik kita, tapi sebetulnya partai politik ini sekarang mencoba menggandengkan antara pileg sebagai penghidup mesin partai yang biasanya ditempelkan langsung sekaligus untuk bisa memenangkan capres yang dibikin. Itu kenapa koalisi yang dibangun ini pasti rujukan pertama yang akan dilakukan oleh parpol itu satu, pemenuhan ambang batas presidensial threshold 20%. Nomor 2, jika memungkinkan kadernya harus ditaruh menjadi capres atau cawapres. Hal ini kenapa? Ini untuk menjadikan kalau biasa kita sebut dengan istilah kotel efek atau efek ekor jas, yang memiliki capres dan cawapres secara institusi parpol akan sangat diuntungkan gitu. Dia bisa kampanye presidennya pun sekaligus bisa nempel untuk bisa membesarkan partai politik. Nah, inilah mengapa dalam 3 pemilu terakhir Partai Gerindra sangat diuntungkan dengan Pak Prabowo yang selalu menjadi capres. Pertama kali ikut pemilu, Partai Gerindra suaranya ada di urutan ke-8. Betul. Dengan 4,6 juta. Kemudian 2019, di 2014 suaranya naik lagi menjadi di urutan nomor 3. Naik ke 14. Kemudian di kemarin 2019 Partai Gerindra menjadi partai dengan raihan suara terbesar nomor 2. Apa yang menyebabkan ini? Karena Partai Gerindra punya Pak Prabowo yang 2014, 2019 maju sebagai capres. Nah, ini memang memiliki dampak elektoral yang penting bagi partai politik. Itu kenapa misalnya AHY yang awalnya digadang-gadang untuk menjadi cawapresnya Anies sampai bereaksi sangat luar biasa keras ketika Mas Anies tiba-tiba milih Caimin. Karena bagi mereka, bagi parpol yang nanti memiliki capres, mereka punya keuntungan elektoral untuk memperoleh gelaran ekor jas yang menjuntai ke belakang itu. Oke, memang kalau misalnya kita membicarakan tentang dinamika politik saat ini memang cukup mengejutkan ya. Selalu ada kejutan-kejutan yang lain gitu ya. Ternyata yang awalnya PKB bergabung dengan Gerindra, akhirnya bergabungnya PKB dengan Anies Baswedan, dengan Partai Nasdem. Nah, ini terakhir nih, Mas Abdul. Akankah atau mungkin tidak Prabowo Subianto ini akan rebound elektabilitasnya? Kalau di politik Indonesia ini sangat unik ya, Mbak ya. Politik Indonesia ini penuh dengan kejutan. Kalau saya meminjam istilah yang dipakai Nassim Talib dalam bukunya The Black Swan itu. Betul, angsa hitam. Iya, angsa hitam itu. Jadi di buku ini diceritakan kita tidak boleh memberikan ruang tertutup terhadap probabilitas sesuatu karena Black Swan ini secara garis besar sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi atau bahkan mustahil, tapi itu ada yang terjadi. Gitu. Betul. Di awal kita tidak pernah bisa membayangkan
Caimin dengan PKB dengan sangat cepat hanya butuh waktu 2 kali 24 jam yang awalnya sudah hampir setahun bersama Pak Prabowo tiba-tiba Sudah berubah. ke, menjadi cawapresnya Mas Anies. Nah, di politik black swan seperti ini akan terus terjadi gitu. Dan oleh sebab itu saya juga meyakini komposisi yang saat ini ada kecuali PDIP itu masih bisa berubah. Kalau PDIP kan sudah sangat tidak dipengaruhi lagi untuk koalisi atau tidak untuk bisa mencapreskan Mas Ganjar. Nah, apakah nanti Pak Prabowo bisa rebound? Saya meyakini juga masih bisa. Ataupun sebaliknya, apakah nanti koalisi yang akan terbangun ini akan mapan sampai 25 November akhir batas pendaftaran capres? Saya yakin komposisi yang ada sekarang, koalisi gugus yang ada sekarang ini masih bisa berubah. Betul. Berkaca dari berubahnya Caimin dengan PKB yang tiba-tiba menjadi wakil presiden, wapresnya Mas. Dan black swan yang seperti ini itu akan menjadi ini. Karena lagi-lagi merujuk tadi, saat ini partai politik untuk membangun koalisinya rujukannya cuma 2. 1, sebagai syarat pemenuhan ambang batas 20%, atau yang kedua, menyorong kadernya agar bisa mendapatkan pewadahan secara maksimal kepentingan yang dia butuhkan, yaitu mendorong kadernya menjadi cawapres. Nah, 2 variabel ini nanti akan bisa berimplikasi untuk bongkar pasangnya, tukar gulingnya komposisi koalisi yang ada. Dan saya meyakini sampai 25 November komposisi yang sekarang ini belum begitu mapan, Mbak Pesti. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Abdul Hakim telah memberikan pemaparannya terkait elektabilitas ketiga calon presiden yang mungkin tadi sempat disampaikan juga bahwa kemungkinan saja Prabowo Subianto akan bisa rebound gitu ya untuk elektabilitasnya ya.